ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkur wat tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Wa bisanadina al muttasil ila al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi ulumi sayyidi syekh wa bi ulumi sayyidi syekh fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, dan juga nikmat iman, dan juga nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di majlis, di masjid yang insyaallah Allah muliakan, yang Allah berkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan, kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana dengan perantara beliaulah, dengan beliaulah kita bisa berkumpul di masjid, yang mana masjid ini udah terang benderang daripada daripada kebodohan yang sebelumnya zaman jahiliyah itu di mana-mana. Walhamdulillah, belajar kitab fikih, kitab Safinatun Najah, syarah kitab Nailur Raja, syarah daripada matan Safinatun Najah. Sebelum kita mulai pembacaan kitab, min babil adab, daripada adab kita terhadap kitab tersebut, kita harus tahu musannifnya dulu, pengarang kitab tersebut, sebelum kita kaji. Itu adab yang pertama. Siapa pengarangnya kitab matan Safinatun Najah? Pengarang dari kitab Safinah ini Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer. Beliau ini adalah orang Hadramut yang bermadzhab Syafi'i. Hadramut ini adalah sebuah provinsi yang ada di kota Yaman, Hadramut. Nah, pertama kali beliau ini belajar sama siapa? Sama bapaknya sendiri yang bernama Al-Muallim Abdullah bin Sa'ad bin Sumer. Dan beliau ini
yang kita kenal pengarang Safinatun Najah saja. Sebenarnya banyak lagi kitab-kitab beliau. Di antaranya Fawaidul Jaliyah fi Zajri an Ta'atil Hailir Rabuwiyah. Itu di antaranya. Dan di samping itu beliau itu bukan ahli dalam fikih saja. Beliau itu ahli di dalam apa? Siasah itu apa? Politik. Wa khibrah bil mutadil harbi, dan juga beliau ini ahli dalam persenjataan. Dan beliau ini punya abang namanya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Safinatun Najah ini berbeda di antara kitab-kitab fikih yang lain. Kitab Safinatun Najah ini bukan ngebahas tentang fikih doang. Diawalin depannya sama musannif ini wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan tauhid, bukan pembahasan fikih doang di sini. Nanti kita bahas pembahasan tauhid di pertemuan ke depan. Di pertemuan selanjutnya. Yang pertama kita di sini bahas lafaz muqaddimah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita tahu Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat daripada ayat Al-Qur'an. Menurut Imam Syafi'i, Bismillah ini itu termasuk ayat dari semua surah yang ada di dalam Al-Qur'an, kecuali satu, surah Al-Bara'ah. Surah Al-Bara'ah itu yang kita baca, yang kita kenal surah At-Taubah. Di antara alasan kenapa surah At-Taubah itu enggak pakai basmalah, ulama ada sebagian yang berpendapat bahwasanya di dalamnya itu berisi tentang adab-adab yang sangat pedih. Itu di antara alasannya. Bismillah di sini ini yang pertama, pengarang Nailur Roja Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri menjelaskan bahwasannya ba di dalam Bismillah ini itu lil musahabah ma'at tabarruk, yang artinya lil musahabah ini selalu nempel, ma'at tabarruk, dan juga ba-nya di sini bisa bermakna tabarruk, untuk apa tabarruk? Mengambil berkah. Yang kalau musahabah di sini yang artinya nempel, lanjutannya wa ismun mustaqqun minas sumu wa huwa al-ulu. Bismi, ba-nya itu tadi pertama bermakna lil musahabah, ismunnya mustaqqun minas sumu. Kata isim itu diambil dari kata sumu, wa huwa al-ulu, yang tinggi. Yang mana kita baca bismillah ini tujuannya kita barengin dengan penyebutan nama Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan tujuan musonib di sini membuka kalam kitabnya dengan bismillah itu, yang pertama ittibaan apa? Litabarruk bil Quran, bukan ittibaan. Litabarruk bil Quran, karena Quran sendiri dimulai dengan basmalah. Yang kedua alasannya beliau itu lil amal bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk mengamalkan perkataan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin abtar wa fi ukhra ajdam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin, segala perkara apa? Perkara-perkara yang menurut syariat ini penting,
la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, kagak dimulai dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, ini terputus. Bisa ini terputus. Maksudnya terputus apa di sini? Maqtu'ul yad awil yadaini, terputusnya tangan sama maqtu'ul yad awil yadaini, terputusnya satu tangan atau dua tangan. Maksudnya itu kalau perkara syariat yang penting, contohnya kayak sholat, kagak dimulai awalnya dengan basmalah, akto, seakan-akan dia itu terputus tangan sama satu tangan atau kedua tangannya. Kalau manusia, mohon maaf gitu ya, disabilitas tangannya satu putus atau dua putus, sempurna kagak? Kagak. Berarti orang yang sholatnya kagak diawalin sebelumnya pakai basmalah, sempurna apa kagak? Kagak. Makanya kita baca Fatihah diawalin bismillah gitu ya. Wajib. Kalau kita nggak baca bismillah, menurut mazhab Imam Syafi'i yang kita pakai, yang kita ikutin, kagak sah gitu ya. Wa fi riwayatin abtar, wa fi riwayatin ajzam ini penyakit juzam ini kalau di sini dijelasin lepra, kusta. Kalau orang yang kagak baca bismillah, ibaratnya orang yang terkena, orang yang kena penyakit lepra, orang yang penyakitan lah intinya gitu. Penyakit lepra ini disebutin saking dahsyatnya, al-musabu bida'il juzam wa huwa illatun yahmarru minhal udu, anggota badan itu kemerah-merahan. Summa yaswad, ini orang yang kena penyakit lepra ya, kemudian ngitem, yang awalnya merah ngitem. Summa yatasyaqqaq, kemudian pecah-pecah. Summa yatanasar, kemudian putus satu-satu. Itu yang kena penyakit lepra. Bayangin kita apa ya, Rasulullah seakan-akan ngebandingin kita yang nggak baca basmalah dalam perkara-perkara syariat yang penting, kita disamain sama orang yang kena penyakit lepra. Apa ini buktinya apa? Saking pentingnya basmalah dalam perkara-perkara syariat yang penting ya. Contohnya kayak tadi. Sebenarnya nanti disebutin lagi. Wal muradu min hadhil awsaf, yang dimaksud dengan ini semua naqisun wa qalilul barakah. Yang dimaksud hadis Nabi tadi itu maksudnya itu qalilul barakah, berkahnya sedikit gitu ya. Kalau kita ngerjain perkara syariat yang penting tapi enggak didahuluin sama bismillah, qalilul barakah, berkahnya sedikit doang. Nah, untuk basmalah tadi ya, tadi kan kita ngomongin perkara syariat yang penting enggak didahuluin basmalah itu maqtu'ul barakah, qalilul barakah. Di sini hukum basmalah itu ada 5 yang biasa kita kenal dengan hukum taklifi. Hukum taklifi ini berlaku bagi orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf itu orang yang Islam, orang yang udah balik, orang yang berakal. Kayak kita semua nih, kita semua ini orang mukallaf. Nah, bagi kita hukum itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, nadab, yang keempat makruh, yang kelima ibahah, mubah. Ada lagi sebenarnya yang ngomong 6, khilaful aula. Yang pertama, hukum bagi basmalah itu punya 5 hukum. Yang pertama, wajib. Hukum basmalah wajib kapan? Kama fis shalah, ketika pengen sholat, ketika lagi sholat. Maksudnya ketika lagi sholat wajib baca Fatihah. Di Fatihah ini wajib baca bismillah. Itu wajib. Hukum Fatihah di situ wajib. Wal hurmah, yang kedua haram. Kapan baca Fatihah itu haram? Bisa haram, bukan wajib doang. Alal muharram lidzatihi, terhadap sesuatu yang udah Allah haramin dari dulu. Maksudnya dari dulu tuh yang udah benar-benar Allah tetap
yang udah benar-benar ditetepin Allah itu haram. Contohnya kayak apa? Kayak anjing, mohon maaf ya, babi, syurbul khamr, mabuk, gitu ya. Kalau kita pengen, naudzubillah gitu, enggak ini contoh aja. Ada orang pengen mabuk, bismillah dulu. Biar kan kagak beres ini. Katanya segala perkara sesuatu kudu dilakuin sama bismillah biar berkah gitu ya. Kagak ada berkah-berkahnya. Yang ada makin dosa. Dosa minum khamr, dosa juga baca bismillah ketika minum khamr gitu. Ini haram di sini baca bismillah ya. Baca bismillah haram. Yang ketiga, hukumnya sunnah baca bismillah. Ketika kapan? Ketika ala kulli amrin dibalin ay halu yuhtamun bihi syar'an kal wudu wa ta'lifil kutub an-nafi'ah kama taqaddam. Nah, disunnahkannya ini ketika wudu baca bismillah, ini baru di hukumnya ini sunnah. Ketika wudu sunnah. Dan juga ketika pengen ngarang kitab, ulama-ulama nih baca bismillah dulu karena itu sunnah. Wal karohah, hukum yang keempat ini makruh. Makruh, contoh dari hukum baca bismillah yang makruh itu ketika kita pengen ngelakuin suatu hal yang udah dimakruhin sama syariat. Contoh hal yang dimakruhin sama syariat itu makan makanan yang ngeganggu orang sebab bau mulutnya. Ya, jengkol. Ya ibu-ibu ya, pete, apa lagi? Nah, itu dia ngerokok. Sebenarnya hukum rokok ini banyak perbedaannya. Nanti dah insyaallah di waktu lain waktu bahas. Sebenarnya panjang. Tadi makruh. Contohnya tadi kayak makan pete, jengkol. Jadi kalau kita pengen makan pete, makan jengkol, baca bismillah makruh hukumnya. Ya makan mah enggak apa-apa, makan aja gitu ya. Nah, yang kelima ini ibahah, mubah aja. Seperti naqlu mata'in min makanin ila akhir. Mindahin barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh, saya megang kitab ini. Saya pindahin dari tempat sini, dari mari ke mari, baca bismillah. Itu sunnah. Bukan sunnah, ibahah, mubah aja baca di situ. Insya Allah kalau kita ngelakuin satu hal yang di perkara-perkara mubah yang sebelumnya kita dahuluin dengan basmalah, bakalan diganjar pahala. Insya Allah. Hukum wajib ini perkara yang kita kerjakan dapat pahala, yang kita tinggalin dapat dosa. Haram, perkara yang kita kerjain dapat dosa, ditinggalin dapat pahala. Kebalikan dari wajib. Nadab, sunnah ini dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain kagak ngapa-ngapa. Karohah, dikerjain itu kagak ngapa-ngapa, ditinggalin dapat pahala. Ibahah, mubah, dikerjain nggak dikerjain kagak ngapa-ngapa gitu. Mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak, kelamaan juga nih ya Ustaz. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya di sini perdana ini. Sebenarnya deg-degan juga. Ini dari tadi panas dingin, Bu. Beneran. Iya. Panas dingin saya. Makanya ngomong masih ngelantur gini. Ya, doain aja Bu, biar makin ke depan saya makin bisa menjelasin makin lebih ketata Bu. Bapak-bapak juga saya minta ridho, juga ibu-ibu semuanya saya minta ridho doanya biar lancar gitu. Dan mohon maaf sebelumnya kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam wa radul ilmi ilaihi asram wa ahkam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.